Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, menurut saya Zakir Naik ketika dia membahas Alkitab, maka saya katakan bahwa dia adalah orang terbodoh di dunia. Tapi sayangnya masih banyak orang-orang Kristen yang suka terjebak dengan permainan logika beliau. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti di video berikut, ya, dia membahas Alkitab tetapi tidak pada tempatnya. Mari kita melihat videonya terlebih dahulu, dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Prove that Jesus wasn't crucified, peace be upon him. The Quran says in Surah Nisa chapter 4 157, they killed him not, neither did they crucify him, it was only made to appear so. So Quran is clear, wama qatalu wama salabu, they killed him not, neither did they crucify him. If I have to prove to, are you a Christian, brother? I am. If you read the Bible, it's mentioned in the Bible in the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38. When people come to Jesus Christ, peace be upon him, and tell him that, oh Master, show us some signs. So Jesus Christ, peace be upon him, replies, ye evil and adulterous generation, seeketh thee after a sign, no sign shall be shown to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Brother, do you know the story of Jonah? Jonah. I do. Do you know? Now Almighty God tells Jonah that go to Nineveh. Jonah, being a prophet of God, he says the people of Nineveh, they will not understand, they will not listen to me. He goes to Joppa. It uses going to Nineveh. So while he's going in the ship, in a boat to Joppa, there's a storm that comes into the sea. This is mentioned in the book of Jonah. Book of Jonah, less than 2 pages. At that time, there was a superstition that the storm in the sea is due to some person not obeying the commandment of the master. So Jonah, being a prophet of God, he volunteers, I'm the one who is disobeying my master. And at that time, it was a superstition that if you throw the person in the water will become calm. So Jonah volunteers, I am disobeying my master, throw me overboard. I am asking the question, when Jonah was thrown overboard, was he dead or alive? Jonah, when he was thrown overboard into the sea, when the storm comes, was Jonah dead or alive? He's alive. Alive, very good. When a person is thrown in the sea, where there is a storm, a person ought to die. Was Jonah dead or alive when he was thrown in the sea? He was alive. Alive. If he dies, no miracle. At storm, a normal person dies. He's alive, it's a miracle. A fish comes and gobbles him up. A fish comes and swallows him up. When the fish swallows him up, was Jonah dead or alive? Alive. Alive. 3 days and 3 nights, the fish takes him around the sea. In the belly of the fish for 3 days and 3 nights, Jonah prays to Almighty God. While he was in the belly of the fish, was Jonah dead or alive? Alive. Alive, 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 alive. The fish vomits him out. Jonah comes onto the shore. Was he dead or alive? Alive. 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 Alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. I'm asking the question, when Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, when he was taken down from the cross, he was put in the grave, in the sepulchre. In the sepulchre, was Jesus dead or alive? He was dead. 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 If he's dead, does he fulfill the sign or not? But he was raised to back. In the sepulchre, in the grave, was he dead or alive? Dead. Dead or alive? Dead. If he was dead, is he fulfilling the prophecy? Jesus Christ, peace be upon him, said, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak apa yang dibahas oleh Zakir Naik di video tadi. Dia membahas perumpamaan Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa dia memberi tanda kepada kaum yang jahat, ya, yaitu tanda Yunus. Dan saudara dalam Tuhan, di sini ya, Zakir Naik menggunakan logikanya, melogikakan Alkitab dan membuat seakan-akan antara kisah Nabi Yunus dengan kematian Yesus Kristus itu ya kontroversi. Padahal itu tidak kontroversi dalam Tuhan. Ya, itu ada kesinambungannya. Tapi ya
Zakir Naik menggunakan logika untuk menafsirkannya sehingga salah, saudara dalam Tuhan. Tidak salah menggunakan logika, tetapi harus tepat dan sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, yang menjadi persoalannya di video tadi, ketika Yesus diturunkan dari salib dengan Yunus dibuang ke dalam laut. Yesus diturunkan dari salib dalam keadaan meninggal, sementara Yunus dibuang ke dalam laut dalam keadaan hidup. Jadi dia persoalkan hal itu. Ya, dia mengatakan bahwa ini tidak sama. Ya, sementara Yesus menggunakan perumpamaan tentang Nabi Yunus. Nah, saudara dalam Tuhan, ya disinilah letak kebodohan daripada Zakir Naik. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Pertama, kalaupun Yesus pernah menggunakan perumpamaan Nabi Yunus, bukan berarti ya Yesus sama dengan Nabi Yunus. Tidak, saudara dalam Tuhan. Ya, Yesus tidak sama dengan Nabi Yunus. Ya, perjalanan kehidupan Yesus tidak sama dengan perjalanan kehidupan Nabi Yunus. Ya, kalau kita melihat kepada Nabi Yunus sendiri, ya, dia dipanggil Tuhan ya untuk menyampaikan pesan Tuhan ke Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Dia lari, saudara dalam Tuhan. Ya, dia lari ke Tarsis, dan di perjalanan ketika dia di atas kapal, ya, Tuhan marah sampai ombak pun ngamuk, dan akhirnya Yunus dibuang ke dalam laut, dan dia ditelan ikan besar, dan dia di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam gitu loh. Lalu setelah itu dia dimuntahkan oleh ikan dan dia hidup kembali. Lalu Yesus ya disalibkan, lalu mati dan dikuburkan, dan di hari yang ketiga dia bangkit kembali. Jadi apa yang salah dengan itu? Sebenarnya tidak ada yang salah, saudara dalam Tuhan. Ya, dan Yesus mengambil perumpamaan Nabi Yunus itu dari sisi waktu, di mana Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Yesus pun ya dikubur selama 3 hari 3 malam dan akhirnya bangkit kembali. Seperti Nabi Yunus hidup kembali. Ya. Lalu Zakir Naik mempersoalkan, kenapa Nabi Yunus tidak mati? Harusnya dia mati di dalam perut ikan. Nah, disinilah letak kebodohan daripada Zakir Naik. Yunus ditelan ikan itu atas kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan Yunus. Tuhan mau Yunus ini pergi ke Niniwe memberitakan firman Tuhan. Ya. Jadi dibuangnya Yunus ke dalam laut lalu ditelan oleh ikan itu atas perencanaan Tuhan, itu atas kuasa Tuhan. Lalu ketika Yunus dimuntahkan oleh ikan dan hidup kembali, saya katakan itu di bawah kuasa Tuhan gitu loh. Karena memang Tuhan mau Yunus ini ya pergi ke Niniwe. Tuhan tidak berencana membunuh si Yunus ini, tidak. Tetapi hanya memberikan dia pelajaran ketika dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya. Tuhan hanya memberikan pelajaran bagi Yunus bahwa dia tidak bisa mengelak dari panggilan Tuhan. Ya. Sehingga dia ditelan oleh ikan, dan di dalam perut ikan dia 3 hari 3 malam lamanya. Nah, di awal tadi saya katakan Yunus berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus mengalami penyaliban sampai mati dan dikubur selama 3 hari 3 malam dan akhirnya bangkit kembali, itu terjadi ya untuk misi penyelamatan. Ya, Yesus mengalami penyaliban bahkan sampai mati untuk apa? Untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Sehingga semua belenggu dosa dari Adam itu diputuskan, saudara Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menyembah Yesus, orang yang hidup di dalam Yesus, ya, dia bebas dari belenggu dosa, dan
kelak ketika dia meninggalkan dunia ini, dia bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa antara kisah Nabi Yunus dengan kematian Yesus Kristus sebenarnya itu tidak ada hal yang salah, tidak kontroversi saudara Tuhan. Tapi Zakir Naik berusaha membuat hal itu seakan-akan kontroversi, ya, untuk menjebak pikiran orang-orang Kristen, ya. Cuman sayangnya masih ada orang-orang Kristen yang terjebak dengan permainan logika daripada Zakir Naik. Harusnya ya mereka tidak terjebak gitu loh, ya. Kalau kemudian ada orang Kristen tidak paham Alkitab, harusnya dia tidak bertanya kepada Zakir Naik, harusnya dia bertanya kepada pendeta. Tapi kadang-kadang on-nya orang Kristen ya bertanya kepada orang yang salah gitu loh, seperti Zakir Naik ini. Jangan bertanya kepada Zakir Naik, tetapi apa yang kamu tidak ketahui tentang Alkitab, datanglah kepada pendeta, datanglah kepada hamba Tuhan, ya, bertanyalah, maka kamu pasti diberikan jawaban yang benar sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.